Oke. Kita akan bahas apakah Bitcoin tidak jadi ke 23.000? Jangan bilang begitu guys ya. Aku plannya tetap, tapi ya kemungkinan karena ya satu hal ya. Di bulan Oktober itu biasanya up dan keanomalian terjadi adalah ketika di bulan September itu tidak ada koreksi atau chip chop. Nah, jadi sejatinya ya mungkin kemungkinan akan dibikin dulu naik di Oktober ya. Nah, besok awal CC kemungkinan dia bakal koreksi dulu ya, close candle weekly. Kemudian kita akan naik dulu. Nah, keberapa Bang? Ya, kalau aku sih nggak bakal jauh-jauh lagi. Dia ya kemungkinan hanya bakal menjemput area-area ini. Karena di sini ada liquidity map terakhir ya. Nah, jadi kita fokus akan ke 227, 226 ya. Nah, apakah fail pergi ke area 23.000-nya? Tidak ya. Karena apa? Satu, kenaikan suku bunga itu masih akan tetap terjadi ya. Nah, alasan turunnya apa? Ya, kita lihat dulu dari candle weekly-nya ya. Nah, karena hari ini closing monthly ya, aku belum bisa pastikan juga karena baru pembukaan ya. Nah, kita lihat dari time frame weekly. Nah, untuk weekly di sini ya, ada modelan candle kayak gini guys. Shooting star ya, yang mana kalau historinya kalau kita perhatikan kayak model-model shooting star, dia pasti akan ngocok-ngocok dulu yang kayak ini guys ya. Nah, ini shooting star ya, kemudian di weekly-nya ya kita akan mungkin chip chop ngocok, kemudian baru akan turun. Nah, dari histori yang pernah terjadi shooting star ya kayak gini ya, dia nextnya bakal turun gitu. Tapi anomalinya di sini Oktober itu biasanya up guys ya. Karena di September itu nggak jadi ya, kemungkinan ini akan dipancing dulu sama si Bandar, karena Bandar udah tahu kita pasti nge-sell gitu ya, kita pasti jual. Tapi di bulan yang Oktober ini karena altcoin juga menunjukkan beberapa level gitu ya, beberapa level di bawah, kemungkinan altcoin juga akan naik dulu. Kenapa dibikin naik? Ya jawabannya as simple as that, dia akan membentuk yang namanya demand baru. Kayak gini contoh BNB ya kan, demand baru guys ya. Jadi dia misalnya nih ya naik, dia akan nggak jauh-jauh lagi retestnya. Nah, jadi sebenarnya altcoin itu udah banyak banget yang scam, yang udah benar-benar di bawah. Makanya kalau kalian lihat ini beberapa minggu-minggu ini ya, beberapa koin itu mengalami kenaikan yang cukup oke. Kenapa? Karena dia udah berada di demand level dasar weekly-nya itu ya. Nah, jadi apakah sinyal aku juga sinyal ngelong? Iya tentu, udah ada beberapa sinyal long, tapi ada juga beberapa sinyal short. Nah, sinyal short itu sebenarnya itu refleksi kemarin yang udah aku bikin sinyal dari sekitar tanggal 28 atau tanggal 27 sebelum terjadinya full moon guys, kayak gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di bulan-bulan kayak gitu ya, biasanya ya persis seperti historical ya kayak gini. Ini kejadian di bulan, kita ambil contoh BNB ya. Di Juli dibikin naik turun, kemudian dia hanya retest. Nah, apakah BNB akan pergi ke 180? Harusnya udah enggak, modelannya kayak gitu. Kenapa? Ya karena ini biarpun BNB weekly-nya rata-rata di bawah MA 200, tapi banyak altcoin yang berada di time frame 4 jam itu udah mencoba naik di atas MA 200. Ada beberapa yang gagal dan ada beberapa yang masih gitu ya. Apakah sekarang saatnya untuk belanja? Ya aku udah bilang kemarin sama anak grup, udah ada beberapa altcoin yang ada di zona boleh dicicil gitu. Ya sekali lagi ya, nyicil bukan all in. Kalau untuk aku, all in-nya adalah di bulan November, Desember. Kenapa di bulan itu? The Fed pasti akan menaikkan satu kali lagi dan di situ DXY akan terbang setinggi-tingginya ya. Nah, kalau kalian perhatikan juga si DXY ini masih naik dan masih sangat-sangat ekstrim untuk level segini. Apalagi kalau kita perhatikan di daily, ini masih tinggi banget si DXY ya, karena dia kemarin meretest area ini dan ini belum kena areanya ya. Dan ada kemungkinan juga dia akan meretest ke sini baru mengalami penurunan untuk di bulan Oktober ini dan kemudian melanjutkan kenaikan gitu. Apakah akan ke 28.000? Ya kalau menurut aku mungkin belum sampai 28.000. Kenapa? Karena kalau udah balik ke 28.000 itu nggak bakal mungkin lagi ya. Ingat, kunci key levelnya adalah di area 27.500. Pecah area 27.500 itu bakal susah lagi balik ke bawahnya ya. Persis yang terjadi kayak di bulan Juli ya.
ketika Bitcoin berhasil nge-break area 25.000 gitu ya. Nah, kenapa support kemarin 25.000 masih nahan? Ya karena itu. Kalau misalnya udah naik di atas 25.000, itu kemungkinan akan susah. Ya paling nge-week aja. Ya karena aku berharap kemarin nge-week sampai 23.000. Itu nggak kesampaian di bulan September gitu. Jadi biasnya akan diubah dulu dan kemudian bakal kita ngelanjutkan bearish relay ini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan kayak Ethereum, kayak BTC itu udah pada naik ya. Kemudian di sini kayak ada bear div, apalagi si Ethereum ya, ada bear div 2 lapis. Nah, jadi kemungkinannya adalah kita akan meretest dulu ya. Setelah kita retest, kita baru mengalami penurunan ya. Setelah mengalami penurunan, kita akan dinaikkan di Oktober untuk dibanting di bulan September atau di bulan November. Sebenarnya Bandar ini udah tahu ya, kasihan banget melihat altcoin, beberapa altcoin yang udah scam, udah dibawa, contohnya CFX. Ya, kita kasih lihat dulu CFX USDT. Nah, di sini si CFX ini levelnya udah di bawah banget guys kalau kita CFX kalau kita lihat time frame time frame weekly-nya ini udah benar-benar kayak di bawah banget gitu kan. Kalau mau scam ya kasihan juga gitu. Meskipun ya model-model kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat AVAX juga udah berada di level-level yang sangat-sangat bawah banget guys ya. Nah, jadi kemungkinannya adalah ya memang kita dikasih naik dulu biar apa? Satu, biar turunnya nggak jauh-jauh lagi. Ini AVAX malah dobot guys ya. Dan ya aku udah ngitung ini AVAX bakal mengalami koreksi nih ya. Ingat, dia nggak bakal jauh-jauh lagi. Kenapa? Karena dia udah ada pembentukan demand di area sini. Sehingga area demand ini hanya akan menjadi area untuk dia retest untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Ya, nah misalnya pun nanti kalau 27.000 terjun ke 23 atau 24.000 itu nggak bakal dalam-dalam lagi altcoin seperti yang terjadi waktu dia kemarin ya, waktu dari area 30.000 ke area 25.000 kayak gitu. Nah, jadi biasanya sekarang adalah kalian bisa main dua arah gitu. Beberapa altcoin yang udah berada di pucuk weekly itu kalian bisa short, kemudian beberapa altcoin yang udah balik lagi ke area demand-demandnya ya, sekali lagi area demand 4 jam daily dan weekly itu udah bisa kalian cicil long ya. Nah, jadi plan aku tuh masih sama. Bitcoin pasti akan sekali lagi crash. Itu areanya sekitar 24.000 23.000 karena itu area yang belum kena bedol dari kemarin ya. Kalau kita lihat nih BTC ya. Nah, kalau dikasih retest ya udah nggak apa-apa. Silahkan ambil longnya karena ya ini BTC kalau aku lihat sih kayak dia masih susah untuk menjebol 27.000. Kenapa di sini? Ya karena ini area yang sangat-sangat krusial banget gitu ya. Nah, tapi Bang EMA 400 di time frame 4 jam udah di atas tren ya, udah bullish kalau di 4 jam ya. Tapi kalau kita perhatikan dari daily apakah sudah? Ya, di daily juga sudah ya. Tapi kalau kita perhatikan di weekly apakah sudah? Ya, di weekly malah dead cross. Itu dia yang membuat rancu. EMA 50 dan EMA 100 kalau nggak salah itu dead cross. Tapi kalau di area ini ya kemungkinan ini bisa di 24 ribuan ya. Ini kalian perhatikan 24.000 di sini MA 200 ya. Nah, jadi apakah turun? Ya, harusnya masih turun. Ya, sekali lagi ya, kita mengingat makroekonomi. Seperti yang pernah terjadi kemarin, bear div weekly, dia akan membentuk, selalu ada bentukannya yang kayak naik kemudian turun. Wajar, itu adalah hal retest yang wajar. Kayak gini ya. Nih kalian lihat, perhatikan ini bear div, kemudian dia membentuk bear div. Di sini belum sampai bottomnya si weekly-nya. Kemudian masih bisa dibuat naik baru turun. Nah, kemungkinan juga untuk weekly karena dia belum sentuh bottom RSI-nya, ada kemungkinan untuk turun lagi. Ya, sesimpel kayak gitu, ya. Karena kalau kita perhatikan dari monthly juga, ya dari monthly ya kelihatan kayak kuat banget untuk menahan. Dan ya di bulan ini kenapa aku baru buat videonya sekarang karena ini penutupan di bulan Oktober. Kita lihat di monthly-nya ya. Nah, di monthly-nya ada modelan bukan hammer sih, apa ya ini ya. Candle ini aku lupa namanya. Tapi yang jelas yang kayak gini bisa aja next-nya merah kayak gini nih. Nah, ya. Nah, contohnya yang ini nih guys ya. Udah kelihatan seperti bottom. Kan? Udah kelihatan seperti bottom ya. Ini merah panjang kemudian hijau panjang dibalikin lagi satu merah.
Nah, ini kemungkinan kayak gini candlenya di bulan November atau Desember. Di bulan Desember kalau kalian mau all in atau November lah yang deep, boleh gitu. Tapi jangan lupa sisakan dana juga untuk di bulan-bulan selanjutnya, mungkin di Maret sebelum halving bakal ada koreksi lagi. Ya, kita berharap Bitcoin nggak bakal jebol di atas 20.000. Di bawah 20.000. Kenapa? Karena bahaya banget kalau jebol. Kita udah masuk. Kenapa? Karena dari confirmation candle itu hal yang penting gitu ya. Nah, jadi masih ada kemungkinan untuk turun karena candlenya persis dengan kejadian yang di sini, dan kenaikan suku bunga DXY juga masih merepresentasikan. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan gold ya, di gold ini udah juga kayak gini guys. Gold ini bener-bener kayak bahaya banget dia. Kalau kalian lihat dari monthly-nya ya. Nah, jadi ini bakal ngincar area ini 1810. Nah, karena representasinya juga sama gitu, dari modelan saham, dari modelan dari modelan saham, dari modelan yang lain-lainnya, aset-aset beresiko lainnya gitu ya. Mereka membentuk pattern yang sama gitu. Dan biasanya Bitcoin itu adalah representasi dari gold, pergerakan gold bakal mirip dengan pergerakan Bitcoin karena sama-sama pair USDT. Ya nggak cuma gold juga sih, kan yang lain juga ada kayak saham ya. Nah, jadi kemungkinan besar di bulan ini kita akan mengalami retest ya. Memang benar salah satu prediksi yang mengatakan kalau di September ini kita bakal chopping aja. Terbukti di bulan September ini pertama kalinya hijau setelah kejadian 7 tahun. 7 tahun ya. Agak sedikit bagong memang, tapi ya udah, memang ini kalau kayak gini modelnya ya nggak apa-apa, kita ikutin arus daripada tren itu sendiri ya. Tapi apakah kita akan turun? Tentu aja masih turun. Nah, di September kita 4% aja, tapi lumayan berasa ya. Yang lain tuh kan minus 3%, di closing candle minus 7%. Rata-rata averagingnya ya mungkin dari bulan 2017 itu merah-merah sekitar 7% gitu ya. Nah, jadi nextnya gimana bang? Ya tinggal cari retest area untuk koreksi di bulan Oktober ini. Setelah ambil koreksi, apa yang terjadi? Tetap kita cicil altcoin ataupun cicil long. Karena apa? Karena dia bakal balik lagi altcoin, tapi dia nggak bakal jauh-jauh. Kenapa? Karena udah ada pembentukan demand di daily dan juga di weekly. Oke? Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.